Apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan Mas Roy menggunakan pasal 32 ayat 1 yang ancaman hukumnya 8 tahun. Selama proses persidangan tidak dijawab sesungguhnya. Bahkan mereka tidak mampu menghadirkan satu saksi pun untuk memperkuat argumen bahwa ada saksi, ada ahli yang sudah dimintai keterangannya sehingga pasal ini bisa digunakan untuk menersangkakan Mas Roy. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, sebelum Mas Roy, sebelum Abdul Ghafur dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan kata pengantar dulu ya. Dengarkan bahwa kita baru saja mendengarkan putusan Hakim Tunggal pra peradilan. Nah, sebagai insan yang taat hukum, tentu kita menghormati putusan tersebut. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda, ya. Tapi tetap saja ini adalah putusan yang memang first, final, and binding, yang kita harus hargai. Hanya memang ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Sebagai contoh misalnya, tadi dikatakan bahwa putusannya tidak relevan lagi untuk mengajukan pra-peradilan terhadap pasal-pasal yang menersangkakan Mas Roy. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya. Karena relevan itu lebih pada timingnya kalau tadi. Tadi kan dikatakan kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra-peradilan. Jadi ini kawan-kawan semua memang selalu ada dilema kalau kita mau mengajukan pra-peradilan. Dilemanya adalah ya kita mengetahui bahwa success story dari pra-peradilan itu memang kecil sekali. Ya. Dan bahkan dalam beberapa hal ada politisasi dan lain sebagainya, dugaannya seperti itu. Karena itu pada waktu itu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa memberikan benchmarkingnya begini. Kalau beliau ditahan, baru akan mengajukan pra-peradilan. Tapi sepanjang tidak ditahan, tidak mengajukan pra-peradilan. Nah, waktu beliau ditangkap pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin dan kemudian tidak ditahan pada tanggal 22 Juni, itu pra-peradilan diajukan di tengah-tengah waktu itu. Ya, di tengah-tengah waktu itu. Hanya memang bedanya adalah Dr. Tifa mencabutnya, Mas Roy meneruskannya karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra-peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan. Nah, sebagai follow up dari pengabulan tersebut, nanti akan ada pra-peradilan terhadap ganti rugi. Jadi ganti rugi ini bukan untuk kepentingan kita. Kalaupun nanti dapat ganti ruginya, kita akan sumbangkan ke yayasan, fakir miskin, anti yatim dan lain sebagainya. Nah, adapun ini, ya namanya ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Nah, pra-peradilan ini yang kemudian diperkuat institusinya melalui KUHAP nomor 20 2025 yang baru ini memberikan peluang bagi kita untuk menguji sesungguhnya dan kemudian menyetop pokok perkara untuk sementara waktu apakah pasal-pasal penersangkaan itu memenuhi minimal 2 alat bukti atau tidak. Unfortunately, sayangnya Hakim Tunggal pra peradilan tidak menjawab itu. Mereka menjawab timing, katanya sudah tidak relevan lagi. Padahal yang kita tantang sebenarnya adalah apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan Mas Roy menggunakan pasal 32 ayat 1 yang ancaman hukumnya 8 tahun. Selama proses persidangan tidak dijawab sesungguhnya. Bahkan mereka tidak mampu menghadirkan satu saksi pun untuk memperkuat argumen bahwa ada saksi, ada ahli yang sudah dimintai keterangannya sehingga pasal ini bisa digunakan untuk menersangkakan Mas Roy. Nah, itu substansinya. Tapi rupanya Hakim pra peradilan buang badan, menyerahkan kepada pengadilan pokok perkara nanti mungkin di PN Jakarta Timur agar bisa kemudian katanya
memeriksa kualitas dan yang lainnya jauh lebih katakanlah lebih lebar kesempatannya. Padahal kita tahu bahwa nggak enak loh jadi terdakwa itu kan. Siapa bilang kemudian waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, sekali lagi kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy, apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara? At any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Tetapi kalau belum sukses, ya itu God way, ya kan? Ya. God hand, tangan Tuhan atau jalan Tuhan. Itu saja kawan-kawan semua. Sebelum Mas Roy, Abdul Ghafar akan menambahkan. Silakan. Ya, silakan. Bang Refli, terima kasih. Rekan-rekan media. Jadi hari ini telah dibacakan putusan pra peradilan yang kedua untuk permohonan kami terkait dengan penetapan tersangka menggunakan pasal 32 yang kami uji adalah bukti permulaan yang cukup. Dan apa yang dibacakan oleh hakim pra peradilan tadi sesungguhnya adalah sesuatu yang harus kami hargai. Siapapun tunduk kepada putusan pengadilan karena berlaku dua asas. Asas pertama adalah asas ius curiae novit, yaitu hakim dalam memutuskan perkara tentu hakim dianggap tahu hukum. Dan yang kedua adalah asas res judicata pro varite habetur, bahwa hakim memutuskan suatu perkara itu benar adanya sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Dan ciri khas dari putusan pra peradilan adalah final and binding. Tidak bisa dilakukan upaya hukum, banding maupun kasasi di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami sebagai lawyer dari Mas Roy, ada Bang RH dan teman-teman yang lain, ada Pak Bang Ristan, ada Pak Yasena, ada Mbak Soraya, kemudian ada Mbak JJ, ada Mbak Najmi, ya, kemudian ada yang lain, ya, bahwa apa yang telah diputuskan tersebut tentu sesuatu yang telah menjadi putusan pengadilan, sehingga itu yang yang terjadi sekarang. Pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah putusan ini telah mencerminkan suatu nilai dari suatu kebenaran hukum dan suatu keadilan hukum. Saya kira putusan pengadilan itu tidak selalu mencerminkan hal yang sebenar-benarnya. Meskipun pada pra peradilan pertama permohonan kami diterima, kami mengapresiasi hakim, tetapi pada permohonan pra peradilan kedua ini kami melihat bahwa justru ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bang RH, misalnya soal pemeriksaan terhadap dalil-dalil pemohon, ya, terhadap dalil-dalil pemohon, baik terhadap surat permohonan, kemudian juga terhadap replik, juga terhadap proses pembuktian. Ada 4 saksi yang kami hadirkan, ada seorang ahli yang kami hadirkan, itu ternyata juga tidak menjadi dasar pertimbangan hakim. Nah, tentu dalam suatu putusan itu kan harus mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya adalah tafsir hakim terhadap aspek formil, tetapi juga terhadap aspek material, yaitu proses pembuktian itu sendiri. Nah, kami melihat bahwa apa yang dibacakan oleh hakim tadi justru tidak menyentuh pada pokok permohonan kami, yaitu menguji sah tidaknya penetapan tersangka dengan menggunakan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Hakim hanya menyandarkan pada satu pemikiran, ya itu adalah satu pemikiran hukum ya dari seorang hakim, itu bukan asumsi, tapi itu pemikiran hukum yang tentu debatable, ya, dan itu menjadi satu ruang diskusi hukum juga nanti ke depan dalam kerangka kita memperkaya sistem hukum kita. Yaitu apa? Hakim hanya menyandarkan pada penafsiran bahwa timingnya tidak tepat atau timingnya tidak relevan. Saya pikir ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan ketentuan pasal 82 KUHP yang lama yang tadi dibacakan oleh hakim, bahwa berdasarkan KUHP yang lama, suatu perkara pidana kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan itu maka gugur permohonan pra peradilan. Nah, ini kan sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Hanya bedanya adalah di permohonan pra peradilan kami yang pertama, hakim tidak menggunakan penafsiran hukum itu, hakim justru menggunakan penafsiran bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, dan kami berterima kasih untuk itu. Tetapi dalam putusan yang kedua, hakim tidak menggunakan penafsiran yang sama. Hakim justru menggunakan penafsiran yang berbeda. Dan terakhir dari saya, Bang RH dan Mas Roy, putusan pra peradilan ini justru telah memberikan satu jawaban yang pasti
kepada pihak-pihak tertentu yang selama ini membangun narasi, yang selama ini berbeda pandangan hukum dengan kami, karena tadi yang disampaikan oleh Bang RH, ini adalah the lawyer's way. Ini adalah jalan hukum bagi seorang advokat untuk membela kliennya, memanfaatkan atau menggunakan instrumen-instrumen hukum negara yang sah secara undang-undang. Dan ini menjadi jawaban bahwa ada tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kami, ya, terhadap Bang RH, kepada saya, kepada Mas Roy, dan semua tim hukumnya Mas Roy, bahwa ini adalah cara untuk kami melakukan pengkhianatan kepada rakyat kalau diterima. Kemudian ini adalah cara untuk kami bergaining, ya, dengan pelapor, kemudian nanti perkaranya ditutup. Saya kira tidak perlu kami jelaskan secara panjang lebar dengan narasi-narasi yang lain. Saya kira putusan hari ini telah memberikan jawaban bahwa tidak ada sama sekali pengkhianatan dalam permohonan pra-peradilan ini. Dan clear bahwa permohonan pra-peradilan ini, saya kutip sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Bang RH, ini adalah the lawyer's way, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang clear. Ini adalah sesuatu yang tepat untuk membela kepentingan hukumnya Mas Roy, dan mudah-mudahan ini jadi satu laboratorium hukum, pembelajaran hukum, bahwa kita jangan lelah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Barangkali itu dari saya, Mas Roy. Selanjutnya saya akan Mas Roy bisa di tengah. Kalian ini Mas Roy aja. Apa-apa, kasih nafas. Karena begini, kita hargai ada ahli kami yang kami ajukan yang ingin juga menyampaikan pendapatnya.